Perkenalkan, nama saya Satrina Anissa Ilfadilah. Saya dari jurusan Teknik Informatika Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim Riau. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi logika pada mata kuliah matematika diskrit. Baiklah, langsung saja yang pertama. Pengertian logika. Logika merupakan cara berpikir dengan mengembangkan sesuatu berdasarkan akal budi dan bukan pada perasaan atau pengalaman. Logika juga dapat membantu membedakan antara argumen valid dan tidak valid. Logika dapat diaplikasikan pada pemrograman, algoritma, kecerdasan buatan, perancang komputer, dan lain-lain. Yang B, proposisi. Proposisi yaitu setiap pernyataan-pernyataan yang hanya memiliki satu nilai benar atau salah. Proposisi dinyatakan menggunakan huruf. Setiap pernyataannya memiliki arti dan makna. Sebagai contoh, 2 ditambah 2 sama dengan 4, 12 kecil dari 19. Dikatakan proposisi yang adanya B karena pernyataannya benar. Contoh bukan proposisi yaitu X ditambah 3 sama dengan 8. Dikatakan bukan proposisi karena ada variabel X yang tidak diketahui nilainya berapa. Selanjutnya, tabel kebenaran. Yang pertama ada konjungsi. Konjungsi ini adalah logika dan jika ada proposisi P dan Q, proposisi P mempunyai B, B, S, S, dan proposisi Q mempunyai logika B, S, B, S. Jika kita dankan atau kita konjungsikan, B dan B menghasilkan B, B dan S menghasilkan S, S dan B menghasilkan S, S dan S menghasilkan S. Kalau kita jadikan angka, maka menjadi 1, 0, 0, 0. Dapat kita simpulkan dari konjungsi ini, setiap ada S, maka hasilnya S. Lanjut, yang kedua. Yang kedua ada disjungsi. Disjungsi ini sebagai logika atau. Nah, di sini setiap ada B, maka hasilnya B. Jika kita disjungsikan, maka menjadi B atau B menghasilkan B, B atau S menghasilkan S, S atau B menghasilkan S, S atau S menghasilkan S. Dapat kita simpulkan dari disjungsi ini ialah setiap ada B maka hasilnya B. Kita lanjut yang ketiga. Nah, yang ketiga ada implikasi. Implikasi pernyataan menjemuk dengan kata hubung jika titik-titik maka titik-titik. Jika kita implikasikan maka jika B maka B menghasilkan B. Jika B maka S menghasilkan S. Jika S maka B menghasilkan S. Jika S maka S menghasilkan B. Kita lanjut yang keempat ada biimplikasi. Biimplikasi pernyataan menjemuk dengan kata hubung jika dan hanya jika. Jika kita berimplikasi, maka menjadi B jika dan hanya jika B, maka hasilnya B. B jika dan hanya jika S, maka hasilnya S. S jika dan hanya jika B, maka menghasilkan S. S jika dan hanya jika S menghasilkan B. Selanjutnya ada logika N. Logika N dilambangkan dengan seperti ini. Logika N ialah apabila semua atau salah satu input merupakan bilangan biner berlogika 0, maka output akan menjadi 0.
Sedangkan jika semua input adalah bilangan binar berlogika 1, maka output akan berlogika 1. Seperti ini. 0 dan 0 menghasilkan 0, 0 dan 1 menghasilkan 0, 1 dan 0 menghasilkan 1, 1 dan 1 menghasilkan 1. Selanjutnya ada logika OR, dilambangkan dengan garis lurus. Logika OR ialah apabila semua atau salah satu input merupakan bilangan binar berlogika 1, maka output akan menjadi 1. Sedangkan jika semua input adalah bilangan binar berlogika 0, maka output akan berlogika 0. Berikut tabel kebenarannya. 0 dan 0 menghasilkan 0, 0 dan 1 menghasilkan 1, 1 dan 0 menghasilkan 1, 1 dan 1 menghasilkan 1. Selanjutnya ada logika XOR, dilambangkan dengan seperti tanda V kebalik. XOR ialah apabila input berbeda, seperti contoh input A sama dengan 1, input B sama dengan 0, maka output akan berlogika 1. Sedangkan jika input adalah sama, maka output akan berlogika 0. Berikut tabel kebenarannya. 0 XOR 0 menghasilkan 0, 0 XOR 1 menghasilkan 1, 1 XOR 0 menghasilkan 1, 1 XOR 1 menghasilkan 0. Saya akan memberikan contoh pada Kigel. Kita ke Kigel. Baiklah, saya sudah masuk ke Kigel dan saya sudah memasukkan inputannya. Saya memasukkan dua himpunan. Yang pertama himpunan A dan himpunan B. Himpunan A saya masukkan angka 5 dan himpunan B saya memakai angka 11. Jika kita runkan, maka menghasilkan seperti ini. Mengapa menghasilkan seperti ini? Saya akan membuktikan dari tabel kebenaran yang sudah saya jelaskan tadi. Yang pertama, kita binarkan dulu himpunan A, yaitu 5. Binar 5 yaitu 0, 1, 0, 1. Himpunan B binarnya 1, 0, 1, 1. Yang pertama kita akan mencari N. Mengapa menghasilkan 1? Karena jika 0 N1 menghasilkan 0, 1 N0 menghasilkan 0, 0 N1 menghasilkan 0, 1 N1 menghasilkan 1. Jadi hasil dari binar 1 ialah 1. Yang kedua itu ada OR. Mengapa menghasilkan 15? Karena jika 0 OR 1 menghasilkan 1, 1 OR 1 menghasilkan 1, 0 OR 1 menghasilkan 1, 1 OR 1 menghasilkan 1. Jadi binar dari 1111 ialah 15. Yang ketiga yaitu ada XOR. Mengapa menghasilkan 14? Karena jika 0 XOR 1 menghasilkan 1, 1 XOR 0 menghasilkan 1, 0 XOR 1 menghasilkan 1, 1 XOR 1 menghasilkan 0. Jadi hasil dari binar 111 ialah 14. Maka dari itu kita sudah dapat membuktikan hasil dari 1, 15, dan 14 menggunakan tabel kebenaran yang sudah saya jelaskan tadi. Baiklah, mungkin sekian dari presentasi saya. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan karena sesungguhnya kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.